Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Wuhe tengah diawasi oleh Lo Feng. Tak punya pilihan lain, Wuhe dengan gigi terkatup akhirnya harus mengungkapkan harta karun terpenting yang dibawanya saat ia bergabung dengan pasukan kali ini. Dan Lo Feng yang melihat harta karun itu muncul di sebidang tanah kosong langsung menunjukkan rasa senangnya. Sesaat kemudian, kesepakatan pun tuntas. Bima Sakti, aku tidak akan mengganggumu lagi. Setelah mendapatkan mayat dewa sejati, Wuhe pergi tanpa basa-basi lagi. Lo Feng mengangguk dan tersenyum, mempertahankan sikap ramahnya. Wuhe berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan berteleportasi. Lo Feng tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya sambil bergumam. Dia benar-benar layak menjadi anak dari penguasa lautan utara sejati. Sungguh luar biasa, kesepakatan ini benar-benar sepadan. Kesepakatan kali ini membuat Lo Feng kehilangan satu mayat dewa sejati. Sedangkan Wuhe, harga yang harus dibayar terdiri dari baju besi tingkat dewa sejati, sejumlah besar baju besi senjata ahli hukum, dan harta karun tipe mesin. Harta karun jenis mesin ini diberi nama Seven Sharing Flying Armor dan cukup biasa-biasa saja dalam banyak hal. Akan tetapi, harta karun ini paling ahli dalam bertahan hidup dan melarikan diri karena sangat ahli dalam mengubah arah dan menghindar. Untuk menukarkannya di titik militer akan menghabiskan 120.000 kredit militer. Di sisi lain, jika seseorang ingin menukarkannya di titik militer dengan kredit militer, harta karun ini hanya akan dihargai 100.000 kredit militer. Ini menunjukkan betapa korupnya titik militer itu. 100.000 kredit militer sudah cukup untuk mengubah situasi tanpa harapan menjadi sebuah keuntungan. Dengan demikian, seseorang bisa tetap hidup. Lebih jauh lagi, mustahil untuk mendapatkan kredit militer jika seseorang belum menyelesaikan misi yang diberikan. Faktanya, dengan mendapatkan mayat dewa sejati dari Lo Feng, Wuhe tidak hanya berhasil bertahan hidup, tetapi juga mendapatkan 10.000 kredit militer. Wuhe cukup ceroboh dalam pertimbangannya. Awalnya, ia berpikir bahwa dengan membawa berbagai harta karun bersamanya, ia dapat bertahan dalam misi tingkat bencana apapun yang terjadi. Namun, ketika misi itu dimulai, ia menjadi tercengang. Pertama, itu adalah pertarungan jarak dekat yang hebat, di mana dia hanya berhasil mengumpulkan sebagian kredit militer. Kemudian, setelah serangkaian pertarungan jarak dekat, Wuhe tahu bahwa ketika pertempuran terakhir antara Gunung Suanyu dan Rawa 9 Asap berakhir, kedua belah pihak akan sangat waspada. Gagasan untuk mendekati beberapa ribu ahli hukum dan menghabisi mereka semua di tepi daerah 9 Asap adalah mimpi yang mustahil. Sedangkan untuk 3 pasukan lainnya yang dipimpin oleh Kapten Kufa dan Yulo, setiap pasukan telah berhasil memperoleh setidaknya sebagian senjata dan baju sirah. Namun Wuhe sendirian dengan 3 pasukan lainnya yang bergerak dalam kelompok. Saat ia terlibat dengan mereka, ia pasti akan tersingkir. Hal yang paling mengerikan adalah sebelum dia menyelesaikan misinya, tidak ada cara baginya untuk menukar apapun di titik militer. Oleh karena itu, dia tidak dapat menggunakan Seven Sharing Flying Armor untuk menukar kredit militer. Satu-satunya jalan keluarnya adalah meminta bantuan Lo Feng. Setelah kesepakatan dengan Wuhe, Lo Feng masih memiliki lebih dari 30 mayat dewa sejati. Jadi dia tidak terburu-buru untuk pergi ke markas militer untuk membeli harta karun. Sementara itu, para prajurit dari satu pasukan terus berusaha untuk melakukan kontak dengan token transmisi Lo Feng. Bima Sakti, kumohon, bantu aku sekali ini saja. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Aku bersedia memberikan semua harta karun yang kumiliki kepadamu untuk ditukar dengan satu tubuh dewa sejati. Bima Sakti
selama kau bersedia membantuku. Mulai saat ini, aku hanya akan mendengarkan perintahmu. Jika kau memintaku untuk menghabisi kapten, aku akan menyerang dan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Mereka belum menyerah untuk mencoba membuat Lo Fong menyelamatkan mereka. Saat ini, Lo Fong berada di kamp militer dan semua orang bisa melupakan upaya untuk menghabisinya. Sebaliknya, mereka harus menundukkan kepala dengan patuh jika mereka ingin membuat kesepakatan dengannya. Jawaban Lo Fong sangat singkat dan lugas. Aku hanya punya satu syarat, katanya. Gunakan harta karun senilai 100.000 kredit militer untuk ditukar dengan satu mayat dewa sejati. Jika tidak punya harta karun senilai 100.000 kredit militer, maka aku tidak peduli apakah kamu hidup atau mati. Sebelumnya, para prajurit ini tidak peduli dengan kelangsungan hidup Lo Fong. Mengapa sekarang ia harus peduli dengan nasib mereka? Tentu saja, jika mereka bisa menawarkan harta karun senilai 100.000 kredit militer, masih layak dipertimbangkan apakah dia harus berurusan dengan mereka atau tidak. Bagaimanapun, dia ada di sini untuk memperjuangkan masa depan rasnya. Lo Fong dipenuhi dengan keserakahan, namun para prajurit ini berkumbang dalam kemiskinan. Tidak kemungkin prajurit miskin akan memiliki harta senilai 100.000 kredit militer. Kapten pasti memiliki harta seperti itu, tetapi dia telah berhasil merebut mayat dewa sejati. Itulah sebabnya Lo Fong menghabiskan waktunya untuk berkultivasi dan menunggu. Namun setelah 1 tahun penuh, tidak ada satupun transaksi yang berhasil. Bima Sakti, kamu terlalu serakah. Lo Fong, kamu benar-benar tidak pantas hidup karena tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Para prajurit menjadi sangat marah hingga penuh kebencian. Namun Lo Fong tidak peduli sedikit pun. Itu adalah tahun ketiga setelah Lo Fong menyelesaikan misi militernya. Dan sekali lagi, dia berada di titik militer untuk menukar Seven Sharing Flying Armor dan 33 mayat dewa sejati lainnya untuk mendapatkan kredit militer. Kemudian, dia mulai berdagang untuk mendapatkan harta karun. Dia menghabiskan sebagian besar uangnya untuk membeli harta karun jenis mesin yang bernama Dewa Cakar Emas yang menghabiskan 400.000 kredit militer. Sisa kredit militer digunakan untuk membeli harta karun sejati tertinggi jenis domain yang menghabiskan 30.000 kredit militer. Lo Fong berdiri di aula besar di dalam rumah batu raksasa di pulau miliknya. Aula itu kosong kecuali sebuah patung emas yang berdiri tegak. Lo Fong memperhatikan patung emas ini dengan seksama. Apakah ini Dewa Cakar Emas? Kata Lo Fong lembut. Harta karun mesin bertubuh tunggal itu dapat dianggap berada dalam kategori yang sama dengan Dewa Wuci yang paling misterius itu, namun kekuatannya jauh lebih rendah. Apa yang disebut kekuatan yang lebih rendah ini adalah masalah perbandingan relatif dengan Dewa Wuci. Bagaimanapun, ini adalah harta karun jenis mesin yang telah dibelinya dengan 400.000 kredit militer. Pasti lebih kuat daripada sayap awan hitam dan beberapa lainnya. Pertahanan, serangan, kecepatan, kuat dalam segala aspek. Lo Fong mengangguk sedikit. Sekarang sudah lengkap. Kuat dalam setiap aspek berarti mungkin tidak terkalahkan dalam semua aspek, tetapi tidak memiliki kekurangan apapun. Jauh di dalam hatinya, Lo Fong sedang mengincar Dewa Wuci. Itu sebabnya ia mendapatkan versi sederhana dari Dewa Wuci. Dalam hatinya, ia cenderung pada harta karun tipe mesin tanpa kekurangan. Sebelumnya, ia tidak memiliki cukup kredit militer. Setelah melepaskan Seven Sharing Flying Armor, ia akhirnya mengumpulkan cukup kredit militer. Mari kita coba menggunakannya. Dengan gerakan yang penuh tekad, patung emas itu terbang cepat dan mendarat di tubuh Lo Fong. Cahaya keemasan mulai mengalir dalam sekejap. Cahaya itu menyelimuti Lo Fong seutuhnya. Seketika, ia berubah menjadi monster emas yang agung dan mengenakan topeng. Monster emas ini berwujud manusia, memiliki sepasang cakar sebagai pengganti tangan, dan juga sepasang cakar sebagai kaki. Kepalanya berbentuk segitiga, dan memancarkan aura liar yang menakutkan. Karena ia mengenakan Dewa Cakar Emas, hal itu telah memaksa baju besi standar pasukan Sungai Piton miliknya mundur sementara. Keduanya tidak akan pernah bisa hidup berdampingan. Lo Fong merasa seakan-akan dia telah berubah menjadi baju sirah harta karun sejati yang tertinggi.
Kekuatan ilahi yang menyala-nyala dengan cepat menyatu ke dalam baju besi Dewa Cakar Emas. Namun hasilnya tak terkendali. Rupanya, ukiran rahasia internal jauh lebih sulit. Lo Feng hanya bisa menghentikan kekuatan ilahinya agar tidak menyala lebih jauh sehingga ia bisa terlebih dahulu memahami ukiran rahasia ini dengan seksama. Mengingat teknik-teknik rahasia Lo Feng, ia harus belajar selama lebih dari 3 hari untuk akhirnya memahami cara mengendalikan seluruh Dewa Cakar Emas ini. Dengan sangat cepat, sejumlah besar kekuatan ilahi yang menyala-nyala dimasukkan ke dalam Dewa Cakar Emas, yang kemudian mengalir melalui garis-garis ukiran rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Penyatuan yang tepat antara kekuatan ilahi dan ukiran rahasia akhirnya berkumpul di beberapa titik di seluruh baju besi Dewa Cakar Emas, yaitu titik di punggung, 2 titik di bahu, dan 2 titik di lutut. Total ada 5 pusat utama. Benang-benang emas yang mengandung energi yang kuat dengan cepat terpancar ke setiap inci tubuh Dewa Cakar Emas. Energi emas dan Dewa Cakar Emas sangat cocok, sehingga terjadi ledakan energi yang tiba-tiba. Seperti dugaanku, kata Lo Feng gembira. Ini benar-benar sesuatu yang luar biasa. Hanya dengan 1 kali konversi, energinya meningkat 2 tingkat. Serangan tingkat 9ku, jika dieksekusi dengan Dewa Cakar Emas, apakah akan menjadi serangan tingkat ke-11? Lo Feng merasakan betapa mengagumkannya harta karun sejati tipe mesin ini. Dengan harta karun ini, aku sudah berdiri di puncak samudera semesta. Dengan Dewa Cakar Emas dari peradaban kuno ini, siapa di dalam samudera semesta yang bisa menjadi tandinganku? Lo Feng sangat puas. Dalam hal kekuatan tempur, dia sekarang bahkan lebih kuat daripada guru Origin saat dia berada di level Lo Feng saat ini. Tentu saja, ini mungkin baginya karena 2 alasan. Pertama, guru Origin tidak mengetahui teknik rahasia kekuatan dewa yang menyala-nyala. Dan kedua, guru Origin tidak memiliki harta karun tipe mesin. Dengan masuknya berbagai kekuatan dari samudera semesta ke dunia jin, kekuatan tempur samudera semesta juga akan meningkat secara keseluruhan. Namun, hanya prajurit dari pasukan khusus yang memenuhi syarat untuk berdagang harta karun jenis mesin, dan jumlah kredit militer yang dibutuhkan sangatlah mahal. Dalam waktu singkat, berbagai kelompok kekuatan dari samudera semesta yang memiliki niat untuk berdagang harta karun jenis mesin akan menghadapi kesulitan besar. Setelah memperoleh Dewa Cakar Emas, Lo Feng berupaya keras untuk mempelajarinya, bahkan sampai secara khusus mengenakan Dewa Cakar Emas di ruang warisan di dalam perahu mausoleum untuk berkultivasi. Berkali-kali, kultivasi membuat Lo Feng mendesak, emosinya memuncak. Tidak heran, peradaban kuno memiliki catatan yang menyatakan pujian besar untuk harta karun tipe mesin. Selain makhluk yang berdiri di puncak peradaban kuno, makhluk hebat biasa juga akan dapat menggunakan harta karun tipe mesin untuk melepaskan ledakan kekuatan yang jauh melampaui kekuatan mereka sendiri. Dewa Cakar Emas yang lengkap dapat memungkinkan kekuatan melonjak 2 tingkat. Perang berskala besar seperti itu, ketika jutaan dewa sejati mengendalikan satu harta karun tipe mesin, mereka akan berani mengejar dewa sejati abadi. Waktu berlalu, itu adalah tahun ke-5600 sejak Lo Feng pertama kali tiba di dunia jin, dan Wu He diam-diam pergi ke Pulau Lo Feng. Bima Sakti, tahukah kamu, Kapten dan yang lainnya telah kembali. Wu He tampak bersukacita atas kemalangan mereka. Lo Feng terkejut, setengah era telah berlalu. Dia hampir lupa tentang Kapten dan pasukan lainnya. Bagaimana keadaan mereka? Tentu saja, mereka dalam kekacauan. Kepala Wu He yang mengerikan bergoyang-goyang. Lebih dari separuh pasukan mereka terbunuh. Bahkan Yulo telah meninggal. Namun Kufa berhasil kembali hidup-hidup. Lo Feng terkejut. Yulo adalah seorang pemimpin pasukan. Seharusnya tidak sulit baginya untuk mengumpulkan cukup banyak kredit militer. Siapa yang tahu, ku dengar pertempuran itu sangat sengit, keluh Wu He. Sejak awal ini mungkin misi tingkat bencana, tetapi seharusnya tidak cukup parah untuk merenggut begitu banyak nyawa. Ku dengar pula Kapten terlalu kejam, memaksa Kufa dan Yulo untuk akhirnya memasuki kondisi hiruk pikuk. Yulo tewas dan Kufa nyaris selamat. Sementara itu, Kapten tampaknya telah memperoleh banyak hal. Para prajurit berpengalaman itu telah menderita kerugian besar
besar kali ini. Tetapi Lo Feng dan Wu He, dua rekrutan baru, tidak menunjukkan sedikit pun rasa simpati. Dari para prajurit yang berhasil kembali hidup-hidup, beberapa menyimpan kebencian terhadap Lo Feng. Bahkan ada beberapa yang akan mengutuk dan mengumpat dengan marah ketika mereka terbang melintasi pulau danau Lo Feng. Mereka hanya mengakuinya dalam hal kemampuannya yang mengagumkan untuk bergerak dan menghindar. Mereka tidak takut padanya. Tetapi jika mereka melihat bagaimana Lo Feng menghabisi seorang dewa sejati, mereka mungkin tidak akan berani mengabaikannya lagi. Tapi sayang sekali, hanya kapten yang berhasil menyaksikan sendiri situasi seperti itu. Tetapi dia tidak akan pernah mempublikasikannya masalah seperti itu. Tentu saja, ada beberapa orang yang membenci Lo Feng dan ada juga yang tidak peduli padanya. Namun, ada juga sebagian orang yang berinisiatif untuk berkenalan dengan Lo Feng. Kalau begitu, biarlah terjadi keributan. Aku hanya seorang pengembara yang lewat. Aku hanya berharap sebelum aku meninggalkan dunia jin, kalian semua masih hidup. Lo Feng sama sekali tidak peduli dengan para prajurit ini. Selama masa tenang ini, dia pergi ke markas militer untuk mengajukan misi guna menerima gelar. Menerima gelar itu berbahaya, tetapi setidaknya ada peluang 10% untuk bertahan hidup. Lo Feng menilai sendiri bahwa dia benar-benar berada dalam 1000 prajurit elit teratas, jadi peluangnya untuk bertahan hidup cukup tinggi. Selain itu, dia masih memiliki kemampuan untuk membelah tubuhnya. Misi untuk menerima gelar ini, mengapa tidak mencobanya? Waktu berlalu begitu cepat dalam sekejap mata. Satu era telah berlalu sejak Lo Feng pertama kali melangkah ke dunia jin. Di kedalaman samudera semesta yang luas, sesosok makhluk raksasa masih tertidur di ruang hampa. Tubuhnya tak bergerak, namun dari kejauhan, cahaya-cahaya berwarna-warni tiba satu demi satu, memecah kegelapan dan mengalir masuk melalui bibirnya, menyatu ke dalam tubuhnya yang agung. Sementara itu, di alam semesta mini bernama dunia jin, berbagai harta karun sejati tipe istana berkilauan seperti bintang, melayang tenang di angkasa. Di tengah semuanya, berdiri megah sebuah menara 9 lantai yang menjulang tinggi. Dari balik gelombang energi yang mengalir tenang, sosok Lo Feng dari lautan terpencil melayang bersama puluhan Universe Master. Dunia jin dipenuhi bahaya, kata Lo Feng dengan suara datar namun tegas. Ikuti aku dari dekat. Aku akan membawa kalian ke depan gerbang kamp militer Angkatan Daratan Timur. Setelah itu, kalian sendiri yang akan menanggung nasib masing-masing. Salah satu Universe Master mengangguk. Tentu saja, pemimpin Bima Sakti, terima kasih telah memimpin kami. Kami akan berhati-hati. Di samping Lo Feng, berdiri seorang pria tua berjubah kelam. Dialah pemimpin kota primal. Lo Feng, katanya pelan. 36 Universe Master ini mereka bukan manusia. Mereka dari ras lain dalam aliansi Hong. Bimbing mereka hanya di awal. Setelah itu lindungi dirimu sendiri. Lo Feng tersenyum. Aku tahu aku tidak akan gegabah. Dari kejauhan, lapisan luar dunia jin tiba-tiba bersinar putih. Itu pertanda penghalang antar alam semesta telah melemah. Waktu untuk masuk telah tiba. Warnanya berubah, seru salah satu Universe Master. Waktunya masuk ke dunia jin. Harta karun berbentuk istana satu demi satu melesat menembus membran luar dunia jin dan masuk ke dalamnya, seolah memasuki medan perang kuno yang menunggu dibangkitkan. Dari antara mereka, kapal perang berbentuk perahu raksasa berwarna perak meluncur cepat. Perahu Mausoleum, kapal milik Lo Feng, menyambut para Universe Master dari aliansi Hong. Cepat masuk, perintah Lo Feng. Tanpa membuang waktu, para master memasuki kapal. Hanya Lo Feng dan pemimpin kota primal yang tetap tinggal di luar, berdiri di atas menara bintang. Tiba-tiba, wajah pemimpin kota primal berubah. Lo Feng, tubuh dewamu melemah, hanya sisa 80%. Lo Feng mengangguk sambil tertawa kecil. Aku banyak menghabiskannya saat menghabisi dewa sejati binatang itu. Tapi tenang saja, aku punya tubuh binatang bertanduk emas, kita akan saling mengisi. Di tempat lain, sebuah kapal perang emas meluncur. Di dalamnya, dewa iblis yang mengamuk tertawa dengan puas. Sekarang aku menguasai teknik rahasia kekuatan dewa dan punya harta karun sejati tertinggi. Aku bisa bertarung di tingkat 10 sekarang. Bahkan guru origin tak bisa menghentikanku.
Kau memang kejam dan angkuh, sahut temannya yaitu Beichi Star Master dengan senyum kaku. Kapal mereka menabrak salah satu istana harta karun milik klan Mata Dewa. Siapa yang berani menabrak istanaku? Teriak makhluk agung dari dalam istana bulat. Aku, jawab Dewa Iblis dengan senyum sinis. Mau apa kau? Klan Mata Dewa hanya bisa menggertakkan gigi dan menyingkir. Sementara itu, di dalam kapal perang hitam legam milik Tanah Suci Bulan Ungu, hampir 100 Universe Master berkumpul. Seorang pemimpin bertubuh tinggi dengan 2 wajah dan 4 lengan, berbaju sirah hitam berbicara dingin. Kita punya satu tujuan, habisi Lo Feng. Begitu pasukan menyerang jiwanya, tubuh lainnya akan musnah, dia tidak akan bisa bangkit lagi. Semua pengikutnya diam, mereka tahu ini misi hidup dan mati. Kembali ke perahu mausoleum, Lo Feng memimpin para prajuritnya memasuki dunia jin, namun ia tidak berniat bergabung dalam misi reguler kali ini. Di markas Angkatan Darat Timur, seekor binatang besar bernama Wuhe datang menemuinya. Bima Sakti, serunya dari langit. 9 rekrutan baru telah bergabung. Kami akan menjalankan misi era ini. Apakah kau ikut? Lo Feng menggeleng pelan. Tidak, ada misi lain yang harus kulakukan. Wuhe tidak banyak bertanya. Ia tahu kalau Lo Feng berkata begitu, itu berarti sesuatu yang penting. Di Pulau Warisan Dasar, Lo Feng tiba di tengah prajurit baru. Sambil menatap mereka dingin, ia berkata, rekrutan baru, dengarkan baik-baik, Kufa cukup hebat. Kalian bisa ikut dia, tapi kapten itu, kalau tak mau mati, jangan ikuti dia. Bima Sakti, seru sang kapten dengan marah. Lo Feng hanya menatapnya. Apakah aku salah bicara? Tidak ada yang berani membantah. Sang kapten mengalihkan pandangan. Ayo terima misi kita, katanya pendek. Di aula besar, para prajurit menerima tugas mereka. Cahaya terang menyelimuti semua. Namun Lo Feng mendapatkan misi khusus. Matanya sedikit membelalak saat melihat nama tujuannya. Lembah Raja Dewa, bisiknya. Apakah itu tempat yang mulia Raja Dewa tinggal di masa lalu? Ia mengepalkan tinjunya perlahan. Misi untuk menerima gelar akan dimulai di sana. Oke guys, sampai sini dulu. Jangan lupa like-nya ya. Woi, like. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.